Halo viewers, welcome di channel Sari Buku, channel yang membahas rangkuman dari berbagai macam buku dan hopefully bisa jadi jawaban dari keingintahuan kamu. Mari tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Sari Buku ya. Sedang bingung dan memikirkan banyak hal yang kontradiktif? Pikiran terpecah adalah saat kamu merasa cemas. Ada yang cemas karena tugas yang sulit, gak percaya diri dengan fisik, dikejar deadline, bingung memilih dan mengambil keputusan, dan masih banyak pikiran lainnya, sampai-sampai kecemasan itu mengganggu aktivitas. Arthur R. Pell, editor buku Petunjuk Hidup Bebas Stres dan Cemas karya Dale Carnegie, menggambarkan kecemasan dapat mengubah cahaya hidup menjadi kegelapan, dan satu-satunya cara untuk mengatasi kegelapan adalah menyalakan cahaya. Ketika dilanda kecemasan, yang perlu kita lakukan adalah menyalakan cahaya dalam pikiran kita. Untuk mengendalikan rasa cemas, yuk kita simak 10 tips yang bisa kita pelajari dari buku ini. Tips pertama, jangan ikut campur dengan urusan orang lain. Beberapa orang yakin bahwa cara yang dilakukan adalah yang terbaik dan orang lain yang tidak sepemikiran patut dikritik dan dituntun ke arah yang kita mau. Sikap seperti ini biasanya karena ego sendiri. Merasa selalu benar dan menempatkan orang lain pada jalur yang dianggap benar. Seandainya saja kita tidak ikut campur dalam urusan orang lain dan memberi nasihat hanya bila diminta, maka kita tidak akan banyak merasa cemas. Tips kedua, jangan menaruh dendam. Hal yang biasa kalau kita kesal dengan orang lain yang menghina atau menyakiti kita. Namun, bila kita ingin melanjutkan hidup, penting untuk kita mengembangkan seni memaafkan dan melupakan. Lupakan, maafkan, dan lanjutkan kehidupan kita. Tips ketiga, percaya pada diri sendiri. Apakah kamu suka cemas karena pencapaian kamu tidak diakui? Atau jarang mendapat pujian dari rekan kerja, keluarga, atau lingkungan kamu? Kita terlalu mementingkan persepsi tentang bagaimana orang memandang kita. Buang pikiran ini jauh-jauh dan mulai belajar untuk benar-benar meyakini kemampuan kita. Tips keempat, waspadai kecemburuan. Pernahkah kamu dalam situasi sudah bekerja lebih keras, namun orang lain yang lebih cepat sukses? Iri ke tetangga karena mobilnya lebih baru dan lebih mahal? Cemburu membuat kita cemas dan tidak nyaman. Kita harus belajar menerima yang kita miliki dan bekerja keras memperbaikinya dengan pikiran yang bebas dari rasa iri terhadap orang lain. Tips kelima, jangan takut terhadap perubahan. Ada dari kamu yang suka di zona nyaman? Biasanya takut dengan perubahan karena cemas perubahan akan membawa pengaruh negatif. Daripada bermindset demikian, mari fokus pada pengaruh baik yang bisa didapat dari perubahan. Pelajari cara melakukan sesuatu yang baru meskipun beresiko. Dengan percaya diri, kita mampu menerima resiko dan cukup tegar menjalaninya sehingga tidak cemas akan kekalahan sesaat dan mampu melanjutkan langkah. Tips keenam, belajarlah menerima hal-hal yang tak terelakkan. Pernahkah kamu dalam situasi sudah melakukan perencanaan, namun saat eksekusinya malah di luar kendali? Hal ini mampu mengubah keriangan menjadi kesedihan. Yang bisa kita lakukan saat itu terjadi adalah dengan memusatkan pikiran pada langkah positif, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, dan mengembangkan sikap bahwa kita akan mampu mengatasi masalah yang datang. Tips ketujuh, jangan menangani tugas melebihi kemampuan kita. Dalam suatu momen, kita suka menerima tugas melebihi kemampuan kita dengan tujuan untuk memuaskan ego agar orang lain mengagumi kita. Cara pandang ini yang menyebabkan kecemasan sering datang menghampiri. Kita harus menyadari keterbatasan kita. Tips ke-8, pastikan pikiran kita sibuk dengan hal positif. Biasanya kecemasan menyangkut hal-hal sepele, bahkan hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi. Stop melakukan ini. Isilah benak kita dengan hal positif dan berharga, seperti membaca buku inspiratif, bermeditasi dan berkonsentrasi pada hobi yang bermanfaat dan menyenangkan akan membantu menghapus pikiran cemas. Tips ke-9, lakukan sekarang. Apakah kamu tipe orang yang mengerjakan apa yang disukai lebih dahulu dibandingkan yang tidak disukai? Jika ya, tidak ada salahnya kamu mulai merubah hal tersebut. Secara psikologis, bila kita mengerjakan pekerjaan yang disukai lebih dulu,
maka kita tidak akan menikmatinya. Karena selama melakukannya, kita berpikir bila sudah selesai mengerjakan ini akan lanjut dengan pekerjaan yang tidak disukai. Sebaliknya, bila menyelesaikan pekerjaan yang tidak disukai lebih dulu, maka kita bisa melanjutkan pekerjaan yang menyenangkan. Last but not least, tips ke-10, belajar dari kesalahan. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan, karena tidak ada orang yang sempurna. Karena itu, kita harus mengambil resiko untuk maju, dan bagian dari resiko apapun adalah kegagalan. Resiko tidak akan bisa dihilangkan, namun bisa diminimalkan dengan melakukan analisis dan perencanaan yang cermat. Itu tadi 10 prinsip pokok untuk mengendalikan kecemasan. Ayo dari sekarang isi benak kita dengan pikiran damai, keteguhan hati, kesehatan, dan harapan. Jangan lupa selalu bersyukur ya. Demikian informasi dari Sari Buku kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.